Baik, Pagi, Kak. silakan Kak Rali. Nah, udah di itu tuh, udah direkam. Silakan. Oke, jadi perkenalkan, sebelumnya latar belakang saya adalah seorang pejuang kanker, di mana saya divonis kanker payudara tepatnya 2022 Desember lah ya, Desember. Jadi kalau divonis itu kayaknya nggak ada yang orang nggak kaget, pasti kaget. Semuanya orang divonis penyakit itu kaget. Tapi kaget itu ya pastinya membuat saya jadi sedikit depresi karena sebelumnya saya juga seorang pejuang autoimun dan udah cukup lama gitu ya, divonis lagi dengan satu penyakit yang cukup serius itu membuat shock lah. Pada saat itu saya lagi menyusui sih, menyusui bayi, jadi nggak ada kepikiran sama sekali kalau saya itu terkena cancer karena memang lagi menyusui, payudara itu bengkak itu hal yang wajar, tapi sampai akhirnya ada nyeri dan benjolan itu tiba-tiba, sebenarnya mungkin nggak tiba-tiba ya, cuman kita nggak respon aja sama tubuh kita. Jadi akhirnya kita bilang tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba muncul gede gitu. Sampai akhirnya saya merasa bahwa ada rasa sakit yang muncul, dari rasa sakit itu baru saya sadari ada benjolan. Nah, bersyukurnya saya sama Tuhan, saya bukan orang yang suka menunda, bukan bukan orang yang suka mundur-mundur, tapi di situ tuh saya berpikir ini ada sesuatu yang ada di tubuh saya yang saya tidak pernah rasakan gitu. Nggak mau ketinggalan, nggak mau itu terlambat, saya cepat-cepat. Nggak kepikiran cancer, tapi saya merasa bahwa ada suatu keanehan lah di dalam tubuh saya. Jadi saya lakukan pengecekan, USG, terus dokter juga bilang kayaknya ini ada penumpukan ASI. Saya cek lagi, terus dirujuk lagi, dilakukan biopsi, sampai akhirnya dilakukan biopsi, open biopsi, pengangkatan benjolan. Ternyata di situ dokter bilang ini apa ya, kayak infeksi lah ya, terjadi peradangan. Nah, dokter menyarankan ini harus diangkat benjolannya, gitu ya. Diangkat benjolannya, setelah diangkat benjolannya, 2 minggu setelahnya itu baru hasilnya keluar bahwa itu cancer. Ya pasti itu tiba-tiba gelap lah, rasanya berat, kayak nggak percaya, kayak kaget. Nah, di situ berawal tuh saya frustasi, pastinya ada rasa frustasi kayak kenapa bisa saya, padahal hidup saya itu nggak buruk-buruk banget. Pola hidup yang saya lakukan itu masih ada lagi orang yang lebih buruk dari situ. Saya termasuk yang cukup rajin olahraga juga. Karena saya autoimun di latar belakangin itu, saya juga sering minum jus gitu ya. Sampai divonis seperti itu kaget pastinya. 2 minggu, kurang lebih 2 minggu depresi, nangis, tapi masih tetap ngantor. Kebetulan saya latar belakangnya farmasi, saya bekerja di Kimia Farma kebetulan. Nah, jadi tetap ngantor, setiap hari tetap ngantor, tapi kondisi mata bengkak. Karena semua itu diratapi kesedihan. Ya, setiap melakukan aktivitas apa, air mata ya netes. Ngerjain apapun netes lagi. Seakan-akan hidup itu udah selesai. Tinggal kayak ngitung waktu. Sampai akhirnya saya berpikir, di satu malam, saya tiba-tiba kayak kepikiran, kalau saya sayang anak saya, yang saya takut-takutin kan nangis itu karena gimana anak-anak saya kalau saya nggak ada, gimana nanti mereka bertumbuhnya kalau saya sampai dipanggil Tuhan secepat ini gitu ya. Eh, Sampai akhirnya satu malam itu saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang ke Tuhan begini, saya itu sayang sama anak-anak saya, tapi izinkan saya untuk bisa kuat, izinkan saya untuk bisa bertahan di sini. Karena saya pikir begini, kalau saya sayang sama anak saya, berarti saya harus mau berjuang. Kalau saya takut, berarti saya nggak sayang sama anak saya. Saya berpikirnya pada saat itu seperti itu, sampai akhirnya saya doa. Dari situ saya punya keberanian. Saya punya keberanian, akhirnya saya bilang ke suami saya mau temuin dokter lagi. Sebenarnya suami saya itu menyarankan saya pergi ke pengobatan-pengobatan alternatif, menyuruh saya untuk ikutin pengobatan tradisional dan lain-lain. Tapi entah kenapa hati saya tuh menolak. Saya karena juga saya ibaratnya medis, saya pikir kayaknya kalau saya pergi ke hal-hal yang lain di luar medis itu kayaknya konyol. Jadi lebih baik saya cari yang pasti-pasti saja.
kalau misalnya saya ke medis ada evaluasi report yang harus saya pantau, jadi saya bisa lihat perkembangannya gitu. Nah, sampai akhir di situ tuh suami saya akhirnya mau, ya udah yuk ke dokter. Sampai di dokter, terus dokter menyarankan ngomong sama saya pikir itu nggak ada, maksudnya tujuannya nggak ada yang lain-lain, lebih kayak udah pengobatan apa gitu. Tapi saya udah siap dengan kemo dan lain-lain gitu ya. Memang sudah mempersiapkan hati saya. Ternyata dokter nyuruh saya untuk melakukan mastektomi, pengangkatan payudara. Di situ saya syok lagi. Waduh, eh, kita perempuan ya kakak ya. Namanya kita sudah ibaratnya dikasih Tuhan, perempuan punya seperti itu, mahkota lah ya gitu. Tiba-tiba harus kehilangan itu juga berat. Di situ saya nangis lagi. Saya syok lagi, waduh harus kehilangan itu gimana caranya, gimana rasanya. Saya nangis lagi, pulang lagi kata dokter, nanti dipikirkan aja. Kalau nanti sudah siap, datang. Memang nggak mudah. Akhirnya saya pikir-pikir, kalau sama suami pasti suami nggak mengizinkan. Pasti suami ibaratnya cari alternatif lain. Tapi saya pikir permasalahannya di sini, gitu ya. Permasalahannya di sini berarti mau nggak mau, ini yang harus diberesin dulu. Tetap saya harus pakai pakai logika saya. Tapi ya itu tadi saya berlandaskan percaya sama Tuhan. Saya pikir kalau ini terjadi sama saya, itu pastinya karena Tuhan inginkan itu terjadi dan saya nggak bisa mengelak itu. Yang penting saya tetap semangat aja gitu. Habis itu sebelum saya mastektomi, tiba-tiba saya punya perasaan itu kepengen hubungin teman. Kebetulan teman saya itu di Purwokerto. Di Purwokerto, saya WA beliau, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya WA, terus saya kayak minta minta semangat lah. Saya bilang, Mbak, saya divonis kanker, bantu doanya ya, saya bilang gitu. Terus akhirnya teman saya bilang, beneran, dia shock juga, nggak percaya. Di akhir telepon, kita panjang ceritanya, di akhir telepon, dia bilang ke saya, Mbak, coba deh, Mbak kan kerjanya di Kimia Farma, coba deh pakai nutrisi ini tuh udah ada di MIMS dan lain-lain. Saya sempat berpikir, aduh, kadang-kadang jujur ya, sebagai manusia kita punya pikiran-pikiran negatif. Kadang-kadang orang ngambil kesempatan di atas kesempitan gitu ya. Jadi saya sempat mikir, aduh apaan sih ditawarin begini orang kondisi lagi seperti ini. Saya tujuannya itu lebih ke kayaknya orangnya lagi ikut juga ini Zoom. Jadi saya bilang begini dalam hati aja, saya ini kepingin apa namanya cerita aja curhat, nggak kepingin lain-lain gitu ya. Tapi entah kenapa saya berpikir, kenapa enggak? Saya cari tahu lah, saya kan kerjanya di apotik. Nah, saya sempat cari memes gitu ya, ngecek-ngecek. Ternyata itu di apotik kami nggak ada, memang ya produk ini nggak ada. Sementara Kimia Farma itu gede lah ya, banyak cabangnya di mana-mana nggak ada. Jadi saya pikir ini produk mana? Ternyata produk Jepang. Dan saya pas baca-baca, ini ternyata ini produknya ini bagus lah, manfaatnya bagus. Terus terutama komposisinya. Waktu saya autoimun, saya disuruh minum obat seumur hidup sama dokter saya. Tapi karena berdasarkan keyakinan saya mampu, saya stop obat saya tanpa saran dokter. Tapi karena keyakinan dan kemampuan saya. Di situ saya stop obat karena selama 5 bulan awal itu saya masuk rumah sakit terus, masuk rumah sakit. Jadi memang kekuatan pikiran itu memang mempengaruhi ya. Jadi kalau orang bilang itu nggak berguna, tapi bagi saya itu sangat berguna. Pikiran kita itu menentukan apa yang harus kita lakukan yang baik itu mendukung sekali. Jadi saya berhenti dari apa namanya autoimun dengan obat-obat kimia. Saya pikir masa saya pengobatan kanker ini harus berjibaku dengan obat-obat kimia, sementara saya tahu sendiri obat kimia seperti apa gitu ya, efeknya sangat tidak baik buat tubuh kita. Sampai akhirnya saya pikir ya udahlah saya coba. Jadi saya telepon balik, ya udah Mbak saya coba. Beliau kirimlah sama saya satu paket. Nah, satu paket itu yang pertama saya udah yakin dengan saya mau melakukan pengobatan ya operasi mastektomi, dan saya juga merasa bahwa saya punya modal nih. Ada nutrisi ini saya punya modal. Saya nggak pikirin yang lain-lain. Saya pikir mudah-mudahan dengan ini tuh saya kuat. Nggak ada pikiran nanti sembuh atau seperti apa. Intinya dengan ada nutrisi ini, saya bisa bertahan lah gitu ya. Jadi saya pakai setiap hari, saya konsumsi setiap hari sampai saya mastektomi. Nah di mastektomi itu saya merasa bahwa perkembangannya banyak.
Saya cuma melakukan penyedotan itu 2 kali, ya, penyedotan setelah kita di mastektomi ada cairan di apa namanya, di bekas jahitannya, karena kanker saya ini sudah metastatis nyebarnya ke kelenjar getah bening gitu. Nah, jadi setelah dioperasi itu ada 2 kali penyedotan dan itu nggak banyak, terus 2 mingguan lah, hampir 3 minggu, jahitan saya udah kering. Jadi saya memang sangat, maksudnya surprise banget, ini cepat banget keringnya. Padahal kalau di apotek kan pasti kita dikasih antibiotik, sama dokter ya, antibiotik anti nyeri. Nah, untuk menyembuhkan luka itu paling penting gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur lah itu cepat pengeringannya, sampai dokter belum sebulan suruh saya kemoterapi, persiapan kemoterapi. Setahu saya biasanya 1 bulan minimal baru dilakukan kemoterapi gitu. Tapi saya sama dokter disarankan, cuman saya bilang, dok jangan dulu. Saya mau betul-betul make sure kondisi di dalam bagus, baru saya mau lanjut kemoterapi 2 minggu, kurang lebih 1 bulan setengah ya, baru saya oke, saya datang ke dokter, dokter saya mau kemoterapi. Setelah itu baru saya dilanjut dikasih rujukan untuk kemoterapi. Nah, kemoterapi, saya kan sudah minum nutrisi. Kemoterapi itu seperti apa yang ditakutin orang, tapi sebenarnya itu tidak terjadi sama semua orang. Nah, tidak dengan saya. Memang pada saat itu saya luar biasa di kemo pertama. Kondisi saya itu luar biasa sekali, nggak bisa makan karena memang saya ada latar belakang MAH akut. Jadi saya nggak bisa makan, saya muntah luar biasa. Nggak ada sedikit pun makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh saya. Sama sekali, biar air putih pasti keluar. Apapun semua nolak. Jadi hidung saya sensitif, nyium makanan apapun saya pasti muntah. Saya di situ tuh dirawat sama bapak saya, kebetulan suami saya bekerja, ya jadi nggak bisa intens menjagain saya diurusin sama bapak saya. Jadi bapak saya yang suapin saya, sorry, yang ngasihin nutrisi sama saya, terus diaduk sama beliau, biarpun saya lagi mata saya terpejam, tapi dia telaten masukin pakai sendok ke mulut saya karena tenaga nggak ada. Sama sekali nggak bertenaga. Bener-bener, mohon maaf ya kayak mayat hidup lah ya kalau dibilangnya, cuman bisa terlentang tapi nggak tidur, cuman lemasnya minta ampun. Jadi bapak saya yang tuangin terus ke mulut, telaten setiap hari. Kadang-kadang saya nggak tahu takarannya berapa, dia campur-campur seenak-enaknya bapak saya. Gitu, karena diajak ngomong pun saya nggak punya tenaga. Namanya orang sakit males lah gitu ya. Diajak ngomong cuman gitu. Males, emosi, benci gitu kalau diajak ngomong karena udah capek, nggak ada tenaga gitu. Jadi kalau diajak mau ini kah, rasanya makin kesel, kalau ditanya-tanya makin kesel karena nggak ada tenaganya. Jadi bapak saya ya udah seenak-enak bapak saya mau campur berapa, karena percuma kalau ditanya nanti saya jadinya marah karena udah capek gitu. Jadi ya udah dicampur sama dia. Intinya eh, dikasih rutin lah sama bapak saya setiap hari. Nah, bersyukurnya itu setelah kemo pertama itu tuh saya hampir 3 minggu efeknya nggak hilang-hilang. Kurang 3 hari untuk lanjut kemo berikutnya, itu baru saya mulai normal, tapi belum normal. Itu saya stres. Ya Tuhan, baru 3 hari loh saya bisa nafas, sudah harus berjuang lagi. Sudah harus ngadapin kemo lagi. Udah nggak kebayang rasa sakitnya. Jadi habis itu masuk kemo kedua, saya udah deg-degan, apalagi nih maksudnya efeknya lagi gimana ceritanya. Ternyata waktu kemo kedua itu tuh saya mual tapi nggak muntah-muntah. Obatnya saya kan dikasih 3 obat kemo. Jadi impusnya masuk, selesai, nanti dibilas pakai impusan biasa, masuk lagi kemo kedua, dibilas lagi obat yang ketiga gitu. Saya obat pertama aja pasti udah kalang kabut. Nggak ada mual, nggak ada muntah sampai akhirnya yang ketiga. Nah, lucunya bapak saya mendam dalam hati, nggak negur, kok nggak muntah ya. Tapi saya juga sama, takut. Saya nggak ngomong, Pak, saya kok nggak muntah ya. Sama-sama nahan supaya nggak muntah. Jadi benar-benar ditahan. Ternyata benar, sampai pulang itu nggak ada muntah sama sekali. Saya sempat speechless, oh, kok nggak ada muntah, tapi di dalam hati. Habis itu saya bilang ke bapak saya, kita pulang dari rumah sakit ke salon yuk Pak, ngapain botak? Karena memang rambut saya sudah mulai rontok. Jadi bapak saya bilang, loh,
yakin kamu botak. Terus suami saya di mobil, nggak usah Bunda. Nanti kamu stres malah tambah botak. Enggak, udah ayo botak aja. Karena nanti kalau makin rontok makin stres. Bangun tidur di tempat tidur banyak rambutnya rontok, makin stres. Jadi lebih baik dibotakin aja sekaligus. Jadi memang jujur kalau orang mungkin rambutnya botak itu depresi, stres, saya malah excited. Jadi di salon itu saya videoin, kayaknya ini satu kali seumur hidup. Mudah-mudahan jangan sampai lagi. Jadi itu membuat saya merasa excited. Mudah-mudahan ini sejarah sekali seumur hidup, jangan lagi gitu ya. Jadi benar-benar saya videoin, saya di botak itu. Nah, pulang dari situ sampai di rumah baru saling ngomong sama bapak saya. Kok kamu nggak muntah ya Nang ya? Saya bilang, iya ya Pak. Dari tadi mau ngomong. Iya Bapak juga dari tadi mau ngomong, cuman takut kamu muntah. Ya udah, tapi pikiran ya. Sampai kemo ketiga selanjutnya begitu. Bisa, tapi nggak bisa makan. Nggak bisa makan karena hidungnya masih sensitif, masih mual. Bawaannya masih mual kalau lihat makan atau nyium masakan nasi masih baru matang itu kayak orang ngidam, ngalah-ngalahin orang ngidam. Tapi andalan saya cuma susu pada saat itu susu Ensure ya, sama nutrisi aja. Memang banyak, bisa sampai 10 saset sehari gitu. Pokoknya ngebom lah ya, uangnya lumayan banyak lah yang dikeluarin gitu, bener-bener boncos. Pokoknya gaji gaji puluhan tahun kerja habis gitu ditabung untuk itu. Memang sakit itu luar biasa lah semuanya. Badan sakit, kantong sakit, semua sakit. Nah, sampai akhirnya saya eh, selesai kemoterapi, terus dilakukan pengecekan sampai kemo ke-6, dilakukan pengecekan ternyata hasil saya bagus. Jadi dokter bilang apa kemoterapi saya berhasil. Kemoterapi saya berhasil, saya bersyukur sekali di situ. Saya nangis di situ karena ternyata itu saya bisa ngelewatin kemo itu dengan sangat luar biasa ya, bukan mudah tapi luar biasa. Terus saya make sure, pengen saya tanya ke dokter, dokter, apakah saya diradiasi selanjutnya? Dokter bilang nggak perlu dengan alasan ABC, tapi saya nggak mau menyalahkan dokter. Saya pikir ya dokter yang paling tahu, gitu ya. Sampai saat itu saya pikir saya coba deh ke Penang, gitu ya. Ada rezeki sedikit, saya coba ke Penang untuk make sure lagi lah hasil kemo yang saya di Indonesia itu sama nggak sama di sana, gitu. Pergilah saya ke Penang, di Penang itu ternyata saya cek sama dokter, terus dokter bilang hasilnya bagus. Hasil kemoterapi ini bagus, saya bersyukur sama Tuhan. Tapi dokter bilang karena kamu ini ada metastatis penyebaran, jadi harusnya itu diradiasi gitu. Mungkin dengan ilmu yang berbeda ya, sama-sama dokter onkologi, tapi yang dokter onkologi yang di Penang itu uh, subnya radioterapi. Jadi ada bagian bagian juga lagi dia radioterapi, mungkin lebih paham. Tapi saya uh, mensyukurin saja bahwa ketika saya disuruh radiasi, saya nggak takut, saya pikir ya mungkin ini yang terbaik. Saya ikutin lah. Rencananya cuma beberapa hari di sana, ternyata saya harus menginap 15 hari dari yang diprediksi. 15 hari saya ngikutin radiasi. Puji syukur sekali, satu hari pun saya nggak ada muntah, nggak ada diare, nggak ada. Saya ngemol setiap hari. Nggak ada rasa apa-apa selama radiasi itu. Yang orang bilang radiasi begini, nggak ada sama sekali. Bahkan saya tiap hari saya radiasi itu, tiap hari saya ngemol. Kebetulan saya boyong ibu saya, ibu mertua, terus bapak saya, bapak kandung, mama kandung saya boyong supaya mereka juga ngerasain pergi ke luar negeri walau bukan bukan healing ya, nemenin anaknya ke rumah sakit gitu ya. Saya karena pikiran kalau nanti efeknya gimana-gimana, saya di luar, nggak ada yang bisa bantuin, kasihan gitu ya, karena saya baby saya bawa. Sampai akhirnya saya bilang begini, kok nggak ngerasain apa-apa. Selesai radiasi 15 kali, dokter bilang, kita lakukan lagi pengecekan 3 bulan kemudian. 3 bulan harusnya saya berangkat lagi, dan saya ikutin prosesnya sampai akhirnya saya dinyatakan bersih ya. Saya udah 4 kali pengecekan setelah selesai kemoterapi dan radiasi. 4 kali itu selalu hasilnya bagus, dinyatakan bersih juga sama dokter gitu ya. Terakhir saya bulan 2 kemarin itu pengecekan saya di bulan 2 saya dinyatakan bersih, tapi dinyatakan bersih yang keempat kali, tapi antara bahagia dan sedih sebenarnya.
Kenapa bahagia? Karena saya dinyatakan bersih, tapi sedihnya itu karena saya bawa bapak saya juga berobat, ya. Saya agak terharu ya, sorry. Saya dibawa bawa berobat ke sana karena bapak saya tuh nggak pernah sakit, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba ada sakit, alergi saja, saya sampai bawa ke Penang untuk melakukan pengobatan, sampai saya pulang, bawa bapak saya pulang ke Medan, terus saya pulang ke Balikpapan, 2 minggu setelah itu tuh, waktu saya dinyatakan bersih, saya kasih tahu bapak saya lagi opnam, saya ceritain bapak saya nangis, karena dia yang nemenin saya berjuang ya, bapak saya yang bantuin saya. Tapi setelah saya dinyatakan bersih itu bapak saya meninggal. Bapak saya dipanggil sama Tuhan. Jadi saya sebenarnya sedih banget ya. Saya baru 1 bulanan lebih lah, kurang lebih 2 bulan bapak saya baru berpulang ya. Nggak ada sakit yang parah sebenarnya. Tapi mungkin itu rasa bahagia dia ya menemani saya, ngedampingin saya. Sampai saya 4 kali dinyatakan bersih. Eh, saya ingat itu jatuh bangunnya, nangisnya sama beliau. Benar-benar beliau di saat saya bilang, Pak, aku udah nggak kuat, Pak, doain aku ya, Pak, ya. Kayaknya aku udah mau mati. Di saat aku ngomong begitu, bapakku yang selalu bisikin, kamu orang yang kuat, Bapak tahu kamu orang yang kuat. Pokoknya kamu harus berjuang. Eh, tapi setelah saya dinyatakan bersih, dia bahagia, terus dia akhirnya pergi gitu loh. Eh, saya masih sedikit, kalau nginget bapak saya itu luar biasa, jadi saya sedikit terharu lah ya. Tapi sebenarnya bukan menyesalin. Saya bahkan ada impian saya sama bapak saya berjuang ya cari tiket Taiwan sampai saya dapat 7 tiket Taiwan. Itu saya punya impian, saya pengen bawa bapak saya, mama saya, keluarga saya bisa bawa mereka ke luar negeri gitu. Karena saya udah dikasih Tuhan kesehatan tuh, saya pengen bales gitu ya, pengen bales supaya orang tua saya bisa merasakan apa yang saya rasain. Tuhan kasih kayak saya kesempatan, saya pengen membahagiakan orang tua. Sampai ternyata itu belum sampai waktunya bapak saya sudah pergi duluan. Eh, akhirnya ya saya sebenarnya tetap bersyukur. Waktu di Penang saya bilang sama bapak saya, Bapak harus sehat. Tiketnya saya udah dapat loh, Pak. Tiketnya saya sudah berjuang ini mati-matian. Saya dapat loh tiketnya, Pak. Pokoknya nanti kita ke luar negeri. Bapak harus ngerasain pergi ke luar negeri, saya bilang. Dia sempat bilang, ini kan sudah keluar negeri di Penang. Iya, tapi lebih jauh lagi. Pokoknya Bapak berdoa, Bapak semangat, sehat. Karena Tuhan kasih aku kesehatan, aku pengen balas kebaikan Bapak. Pokoknya semua apa yang Bapak kasih sama Mama itu aku mau balas gitu ya. Tapi Tuhan lebih sayang sama orang tua saya. Sekarang tinggal saya harus sebagai mama saya, ya, mertua, itu yang saya. Jadi ya puji syukur nanti saya juga akan bawa mama saya, bapak saya, ibu mertua saya, anak-anak saya. Karena memang saya kemarin sampai leader saya bilang, Kak, kok nggak diambil Eropa, Kak, gitu ya. Saya bilang begini sama leader saya, jujur ya, saya nggak berpikir untuk kebahagiaan saya sendiri. Jadi saya lebih baik saya pergi ke tempat yang paling sederhana tapi bersama keluarga. Itu yang lebih saya inginin gitu. Kalau mungkin saya pergi ke Eropa saya sendiri ketawa sendiri, bahagia sendiri, apalah gunanya gitu. Apalah artinya kebahagiaan saya itu sementara mereka yang doain saya, mereka yang support saya, mereka yang membagikan waktu sama saya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi biarpun saya cuman ke Taiwan, saya tidak ke Eropa, tapi saya bisa bersama keluarga saya, sama-sama tertawa, sama-sama bisa menikmatin kebahagiaan itu ya, yang jadi impian. Tapi puji syukurnya juga saya bisa, eh, 7 tiket itu saya tukar Taiwan semua, tapi saya bisa dapat eh, apa, promo Lebaran itu Eropa satu. Saya dikasih Tuhan kesempatan lagi, saya dapatkan itu Eropa. Jadi akhirnya nggak ada impian yang harus ke Eropa, enggak. Tapi ketika saya berdoa kalau Tuhan izinkan saya bisa ke Eropa, ya Tuhan pasti permudah saya. Tuhan kasih itu kemudahan sama saya. Jadi saya jujur ya, nggak ada terpikir sama sekali, apa namanya, Rali pernah sharing saat di Cina minumnya 12 saset per hari. Iya, C. Saya pernah minum 10 bahkan 12. Jadi itu satu paket itu aduh cuman seminggu ya.
nggak nyampe seminggu lah gitu. Karena saya ngedropnya separah itu, dan saya cuma berharap dari nutrisi saya punya tenaga, nggak ada dari mana-mana. Memang karena cuman itu harapan saya, dan itu yang bisa masuk ke mulut saya gitu. Karena orang mual muntah itu hanya bisa eh, ngerasa buah itu lebih enak di mulutnya. Kalau makanan padat pasti enggak. Jadi kenapa saya bisa ngejalanin bisnis ini tuh jujur, yang pertama karena uang saya habis. Ya, uang saya habis untuk pengobatan. Saya bingung karena saya harus melanjutkan pengobatan saya ke Penang. Ke Penang itu nggak murah. Eh, Paling nggak minimal kita harus nyiapin uang 20 juta, 25 juta untuk pulang pergi, untuk penginapan, pengobatan, dan lain-lain. Saya pikir saat ini saya masih dalam dalam cuti ya, cuti kantor. Dari kantor saya paling paling nggak gaji saya cuma 5 juta, 6 juta. Karena saya dapatnya gaji pokok aja sudah. Gitu ya. Jadi saya berpikir saya nggak punya pendapatan lain-lain gitu ya. Kalau ngarepin dari suami, suami juga kasihan gitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, 3 orang aja itu kurang. Ya gaji gaji dari suami dari kantor. Jadi akhirnya saya pikir saya kan udah rasain manfaat, dan leader saya juga nyuruh saya coba sharing-sharing. Akhirnya kenapa enggak saya posting-posting walaupun cuma terbaring, nggak bisa kemana-mana karena terbatas ya, karena kita kan sakit gitu, terbatas. Saya walaupun cuma di rumah sambil duduk sambil baring saya posting-posting. Kalau pas lagi ngantri di rumah sakit saya ajak orang cerita-cerita, terus dia bilang kok Mbak kayak nggak orang sakit gitu ya, kayaknya lebih sehat. Saya cerita gitu, dari situ mulai ada kerasa orang pengen coba. Saya merasa gini, ternyata enak ya, ada penghasilannya dapat dari sini, walaupun cuma 550.000 gitu ya, sebulan cuma berapa. Dan saya mulai bercerita, ternyata eh, tahu nggak kakak, saya di awal-awal itu aktif itu mulai di bulan 7 tahun lalu. Di bulan 7 tahun lalu, terutama di Penang ya. Sebelum di Penang itu saya mulai sharing. Saya live di TikTok. Tapi di awal saya live di TikTok, saya bukan bercerita tentang produk AFC, tapi lebih ke cerita aja. Dan saya juga pernah dibully di TikTok saat saya live lagi rambutnya saya botak, sampai ada ngolok, mungkin nggak tahu ya ngolok atau apa. Waduh, kirain tuyul gitu ya, karena rambut saya lagi licin-licinnya, saya live di TikTok dengan percaya dirinya. Dia kirain saya tuyul di komen. Waduh, saya bilang enggak kak, ada yang ngomongin itu filter ya. Enggak, saya bilang ini asli. Saya sampai ketok-ketok kepala saya asli. Jadi benar-benar menceritakan kisah hidup saya, cerita perjuangan saya. Jadi nggak ngomongin produk sama sekali gitu ya. Sampai akhirnya itu saya merasa, kenapa saya nggak ceritain produk ya? Siapa tahu orang. Jadi yang buat saya pengen cerita produk, ketika orang saya ceritain nutrisi, orang apa itu apa Mbak? Ya udah saya bilang lah, kalau mau nutrisi detail, masuk aja ke DM, nanti saya ceritain gitu ya, nanti saya ceritain gitu ya. Terus akhirnya sampai di situ itu saya pikir ini kayaknya satu kesempatan nih buat saya cerita. Di bulan 7 saya mulai cerita, ternyata 1 bulan itu saya dapatnya nggak begitu banyak ya, cuman beberapa beberapa lah gitu ya. Terus sampai di situ tuh saya merasa di bulan Agustus saya dapat sekitar, saya lupa, sekitar 10 atau 20 lah ya gitu. Nah, di bulan September itu waktu saya di Penang, saya getol live sampai di penonton saya sampai 3.000 penonton di TikTok. Jadi di TikTok itu tuh sampai 3.000 penonton, sampai saya kewalahan baca komen, nggak tahu mau balas yang mana. Komennya itu panjang dan cepat. Waduh, yang mana nih? Tapi saya excited. Wah, banyak banget ini yang pengen dengar cerita saya. Saya cerita, akhirnya banyak, sampai sehari itu saya bisa 200 orang yang DM, terus yang masuk ke WA itu ada sekitar hampir 100 orang balesin itu. Tapi memang pasti ya, orang banyak yang kepo tapi belum tentu banyak yang closing gitu. Tapi saya tetap semangat. Saya tetap eh, walaupun berapapun yang closing itu tetap semangat. Intinya mereka tahu informasinya. Ternyata di bulan Agustus September itu pendapatan saya lumayan. Sampai di September sampai di Desember saya mencapai yang paling tertinggi, dimulai dari Juli itu saya dapat 65 juta. Saya lupa itu di November kalau nggak salah ya.
di November sama di Desember itu saya dapat 55 juta. Saya di situ bersyukur sekali, saya berterima kasih banget sama Tuhan, saya nangis di situ. Saya berpikir gini, saya kerja puluhan tahun di kantor, itu nggak bisa loh dapat sebulan segitu. Dan saya bahkan kalau misalnya ada bonus tahunan, saya nggak pernah puluhan juta. Mentok-mentok saya dulu pernah paling gede itu 25 juta. Itu tahunan, bonus tahunan dari apa namanya kantor ya, di luar dari gaji. Nggak pernah dapat segitu. Saya pikir di AFC saya eh, ibaratnya ngerjainnya ini termasuk luar biasa juga, tapi nggak yang harus mati-matian, nggak pergi pagi pulang malam. Saya bisa dapat segitu hanya untuk bercerita. Nah, di situ saya benar-benar luar biasa. Dan yang paling membuat saya terharu juga itu di detik-detik momen yang Cina. Saya 1,5 bulan lah, kurang lebih hampir 1,5 bulan, saya achieve Cina kemarin. Gitu, di detik-detik penutupan. Saya bahkan nggak kepikiran itu mau ngejar Cina. Tapi saya berpikir, yang penting saya dapat penghasilan aja dulu. Bukan ke Cinanya, saya nggak terlalu penting ke Cinanya. Yang penting saya bisa punya uang untuk saya bisa tetap beli nutrisi, untuk tetap saya bisa pengobatan itu. Ternyata itu saya bisa bisa achieve Cina 1, itu kayak itu perdana saya achieve tiket, itu luar biasa. Saya jadi bersyukur sekali sampai akhirnya itu saya bisa achieve lagi, getol ya semangat. Oh kayaknya saya bisa lagi nih. Saya kejar achieve dapat tiket Taiwan 7. Terus hari ini saya ngejar yang apa namanya yang pesiar juga. Terus saya juga pengen punya impian bawa keluarga saya lagi gitu ya. Saya ini sudah sampai di 3, OTW 4, tiket cruise tinggal 2 poin lagi, mudah-mudahan bisa sampai di 2 poin itu. Eh, saya pengen ngejar Jepang, tapi saya pikir kalaupun itu nanti bisa saya kejar, mudah-mudahan saya bisa kejar, tapi paling enggak saya tetap pengen bawa keluarga saya bisa ngerasain itu mudah-mudahan bantu doanya. Saya tetap semangat, tetap bisa konsisten lah melakukan itu. Saya jujur memang saya lebih fokus ke konten karena memang keterbatasan dalam arti saya masih punya baby, jadi saya berkonten di rumah, saya manfaatkan waktu saya di rumah dengan berkonten. Setiap hari saya harus ada konten minimal 1, ya itu harus saya lakukan terkait apapun, nggak harus semata-mata tentang tentang apa AFC, tapi apa yang bisa saya bagikan tentang perjuangan hidup lah gitu ya, mau tentang perjalanan berjuang atau tentang bernutrisi, tentang apapun yang terkait dengan itu tuh, yang penting selama itu satu niche saya masih tetap buat. Jadi mungkin itu kakak-kakak, dan saya puji syukur, puji Tuhan sekali saya bisa achieve di 2 Toreda. Itu benar-benar jujur saya itu berjuang sendiri, saya belum punya tim sama sekali. Saya benar-benar mengkerahkan diri saya sendiri. Doain ini saya OTW 3 Toreda, sekarang kurang kurang 18 pairing untuk satu satu akun saya lagi. Mudah-mudahan saya bisa triple Toreda. Bantu supportnya saya jujur saya itu semangat semangat banget, walaupun kadang-kadang di share di grup ini apa itu, kadang-kadang saya berpikir ini apa, terus ini apa lagi, tapi saya nggak malu bertanya karena saya pikir begini tuh, kalau saya malu berarti saya nggak dapat ilmunya. Kalau saya bertanya terus orang membuli saya, terus menghina saya karena saya bodoh, nggak apa-apa. Tapi itu proses. Dari situ saya belajar. Jadi saya tidak mau malu, saya tidak mau gengsi, karena saya percaya kalau orang yang mau belajar, maka dia akan dapatin ilmunya, dan di situ akan berproses. Dia akan menjadi jauh, jauh lebih baik. Justru kalau kita nggak bertanya, kita berarti nggak melakukan apa-apa. Kalau kita bertanya berarti kita menemukan kesulitan. Nah, di situ prosesnya kita jadinya lebih pintar. Itu eh, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Saya secara ilmu saya masih masih sangat sedikit sekali. Cuman saya nggak pintar. Cuman saya mungkin menangnya semangat aja. Gitu. Mungkin saya hanya lebih menang ke semangat saya yang berapi-api. Mungkin itu aja karena saya ngomong ini aja tangan saya dingin.
tangan saya ini kayak kayak gemeter, saya kayak dihadapin sama para rektor-rektor besar. Jadi kayak saya sebenarnya ini kalau ada yang bisa pegang tangan saya gemeter dan saya dingin gitu. Eh, tapi mudah-mudahan semangat yang saya kasih ini tuh, yang saya bisa sharingkan ini tuh eh, jadi semangat bersama. Karena kalau misalnya kadang-kadang kan nggak ada ilmu yang kita dapatkan secara cuma-cuma, pasti semua dipelajarin. Jadi saya berpesan pada diri saya tuh, mau dari junior, mau dari senior, dari siapapun, ilmu pasti ada. Ilmu pasti ada. Jadi kita jangan menutup diri, jangan merasa kita paling hebat, karena sebenarnya itu semua orang pengalamannya itu ada yang menjadi ilmu buat kita. Jadi mungkin itu saya berterima kasih dikasih kesempatan ikut di grup ini. CNI, kakak-kakak semua, terima kasih. Saya diberikan waktu untuk bicara di sini. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi lah ya buat buat kita semua. Mohon doanya saya bisa tetap konsisten. Eh, semua impiannya di sini samurai. Mudah-mudahan saya bisa berjuang di situ. Mudah-mudahan saya salah satunya orang yang saya sedih sebenarnya, pengen nangis ya, tapi eh, apapun hasilnya, tapi saya tetap berjuang, tetap semangat. Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan itu bisa terjadi, eh, nggak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Jadi saya percaya itu. Jadi mudah-mudahan mohon doanya semuanya, ajarin saya kalau saya ada salah-salah. Mudah-mudahan kakak-kakak mau membantu saya. Terima kasih semuanya. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Intinya saya terima kasih banyak. Kak Wani, Wow. terima kasih. Ya, wow. Luar biasa. 90 orang menyaksikan sharingnya Kak Rali pagi ini. Luar biasa. Terima